Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Hamidi masih tentang kalau anak indigo itu apa benar atau ada keyakinan bahwa anak-anak indigo itu terkena jin kemudian diruqyah. Apakah memang seperti itu? Memang anak indigo itu artinya sesuatu masuk ke dalam tubuhnya dan itu perlu diruqyah. Dan kemudian pertanyaan selanjutnya dari Mas Hamidi juga adalah tentang bagaimanakah hukumnya suwu. Apa ya? Nah ini buat saya juga baru ini. Nah, Monggo, monggo Pak Yai. matur nuwun. Bagaimana dengan anak indigo dan lain sebagainya? Ada kita lakukan dua-duanya. Di kalangan medis kedokteran kita sudah ada yang ahli di bidang itu. Bahkan kadang anak-anak seperti itu dengan kesabaran orang tua memberi terapi, ya, memberi terapi, kemudian dokter spesialisnya juga mengarahkan. Ada yang kemudian dia bisa sama seperti anak sebayanya, bisa pegang gadget misalnya, bisa dan lain sebagainya. Jadi ternyata pada beberapa kejadian tertentu anak yang mengalami semacam indigo ini ternyata ada sisi rasionalnya. Maksudnya rasional itu bisa diobati secara fisik ya, secara terapi dan seterusnya. Tetapi seperti biasa tetap mungkin kita tetap berdoa dengan cara meminta perlindungan kepada Allah, meminta disembuhkan penyakitnya, dimudahkan dalam proses penyembuhan dan lain sebagainya. Jadi kita tidak bisa kemudian memvonis setiap anak indigo itu karena kerasukan. Kita juga tidak bisa, buktinya masih ada yang ditemukan ternyata normal-normal saja. Jadi ini bagian dari ikhtiar upaya kita untuk kemudian menjalani secara medis, secara terapi dari dokter, kemudian malam harinya kita perkuat dengan doa, setiap selesai sholat kita doakan, insya Allah kemudian akan diberi kesembuhan oleh Allah. Lalu bagaimana dengan suwu? Suwu itu sebenarnya ya ruqyah itu sendiri, cuma bahasanya adalah bahasa Jawa. Ya, jadi kita lihat ada dalam sebuah hadis ini, ya, suwu itu artinya adalah kalau ada ada air, ya, ada air itu kemudian disembur, disebul, ya, disebul dengan orang yang membaca itu, dan itu ada di dalam hadis Bukhari, ya. Jadi Nabi pernah mendoakan orang yang sakit, ya, mendoakan orang yang sakit, kemudian oleh Nabi diberi ludah, ya. Diberi ludah itu ya sambil ditiup itu. Nah, ini namanya sembur. Kalau bahasa Jawanya sembur. Nah, tipikal kiai itu kan ada banyak ya. Ada kiai struktur. Kiai struktur itu kiai yang aktif di organisasi. Ada kiai kultur. Kiai yang bergerak di masyarakat, di kampung-kampung ya, membina umat, itu kiai kultur namanya. Ada kiai sembur. Kiai sembur ini kiai yang ahli di bidang pengobatan. Ada kiai catur. Kiai catur ini aktifnya 5 tahun sekali kalau waktunya politik. Dia langsung terjun. Ada lagi kiai ngawur namanya. Nah ini serbaur ini belakangnya. Nah kiai yang ngawur ini yang perlu hati-hati bagi kita untuk kita waspadai. Jadi sekali lagi, kalau kemudian di situ suwuk dalam arti berdoa lalu disemburkan, lalu dengan lidah disebul, ya, kata orang Jawa disebul. Kalau bahasa Indonesianya sebul apa? Ditiup, ya. Disembur.
Ya, disembur, ditiup, betul. Lagu Mbah Dukun. Iya, lagunya Alam Mbah Dukun itu. Nah, jadi itu namanya ruqyah. Nah, selama ruqyah itu menggunakan ayat-ayat Al-Quran, yang disembur ataupun yang ditiup itu menggunakan doa-doa minta kepada Allah, tidak ada masalah. Jadi ini yang dimaksud dengan ruqyah tadi ya, suwuk itu kalau dalam bahasa Jawa. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Yai. Kita masih ada sedikit waktu, tapi tidak banyak memang. Dan kira-kira mungkin kalau menurut jadwal regulernya hanya tinggal 1 menit lagi ya Pak Yai ya. Kalau dari duduknya sudah sesuai jam ya. Tapi tidak ada masalah. Monggo, silakan. Saya Siap, lagi Pak Yai. tidak ada kegiatan ini. Enak. Baik. Berarti kita ada kesempatan untuk nanya lebih nih Pak Yai. Monggo. Okay. Kalau begitu Pak Yai, saya yang bertanya, karena ini pernah ditanyakan oleh teman saya juga. Ketika penyakit yang sifatnya gaib gitu ya, dalam arti yang ya baik itu bentuknya teluh atau apa begitu ya, sesuatu yang tidak tampak begitu, apakah juga bisa mengenai orang-orang yang beriman atau ahli ibadah gitu Pak Yai? Jadi apakah itu juga bisa mengenai orang-orang yang, ya itu tadi pertanyaannya, ahli ibadah atau orang yang beriman begitu? Oke, jadi berkenaan dengan masalah ini Allah memberi penyakit dalam bentuk hal semacam ini itu tidak tidak pandang bulu, ya, tidak melihat keadaannya. Kita lihat ada ada seorang ada seorang Yahudi itu namanya Labid bin Aqsam. Kita perhatikan dulu hadisnya. Jadi Nabi kita dalam bahasa orang kita itu pernah mengalami juga yang namanya fudu, yang namanya ilmu hitam ya. Ilmu hitam, betul. Jadi kata Siti Aisyah, suhiron Nabi pernah terkena sihir. Kemudian Nabi tidak sadarkan diri, lalu Nabi berkata, saya didatangi oleh 2 orang, yakni malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Lalu salah satu malaikatnya ini bertanya, ini Muhammad, kenapa Muhammad kok tidak sadarkan diri? Malaikat satunya menjawab, matbub, dia disihir. Dia terkena ilmu hitam. Siapa yang menyihirnya? Yang menyihirnya adalah Labid bin Aqsam. Ini orang Yahudi ini. Jadi dulu orang Yahudi itu setelah berupaya Nabi disakiti, Nabi diintimidasi, Nabi dikecam. Ini salah satu cara mereka pakai ilmu hitam. Sampai kemudian Nabi tidak sadarkan diri tadi. Lalu malaikat satunya ditanya, ini Nabi Muhammad kena di mana fudu, kena ilmu sihir di mana? Dia meletakkan sebuah pohon tangkai di sumur Dzarwan. Nah, jadi kalau sekarang kan alat ilmu sihir itu kan ada boneka ya. Kalau ini tidak, ini menggunakan tangkai pohon tangkai pohon kurma yang pejantan. Itu diletakkan di bawahnya batu, lalu Nabi menginjak di atas batunya. Nah, dari situlah sihir itu mengenai Nabi. Coba, Nabi kurang soleh apa, Nabi kurang ahli ibadah apa, ternyata Nabi kena. Tetapi bedanya kalau Nabi, beliau langsung ditangani oleh malaikat spesial ya,
yakni malaikat Jibril. Jadi hal semacam ini lumrah dan wajar kalau kemudian terjadi pada kalangan tertentu, termasuk orang-orang soleh sekalipun. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Yai. Karena walaupun hidup di negara modern begini, pertanyaan seperti ini tetap ada Pak Yai. Oh begitu ya? Ya, Saya kira pertanyaan cuma di seperti Jawa saja. betul-betul. Cuma Tapi mungkin saya ini lihat menuju, ya, ya, sebentar Bu. Saya lihat meskipun orang Barat itu ternyata rasional, ternyata film-filmnya pun juga film-film sihir ada, film silo. Harry betul, Potter itu kan sihir semua itu. betul, Justru betul. kalau di Jawa ndak laku itu film-film sihir itu. Karena pelakunya kalau di sini ya, pelakunya kalau di tapi kalau di Barat difilmkan ternyata. Iya betul Pak Yai. Ini apa namanya tema yang ini juga yang terus-menerus ditanyakan oleh teman-teman di sini juga.